Kita ukur tegangan VGL nya atau V off. Dari keterangan posisinya ada di sebelah sini, tertulis 11 minus 11 volt. Kita ukur di sini, terukur minus 2, jadi tegangan VGL nya kurang. Sebelah kanan dari keterangan berada di sebelah sini. Kita ukur apakah ada minus 11. Ya, ini terukur minus 11 volt, sementara yang kiri tadi hanya terukur minus 2, Halo, kita ketemu lagi dalam teknik sinden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Saya ada sebuah televisi, ini TV-nya mereknya Samsung. Kerusakan terlihat seperti ini. Ini nanti ada restart. Jadi intinya bergaris horizontal, bergaris vertikal, gambar rolling. Pokoknya kerusakannya kacau. Jadi saya memprediksi dari luar, saya tebak ini rusak pada panelnya atau layarnya. Apakah ini akan bisa diperbaiki? Kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan kita berhasil. Karena itu simak terus video ini dari awal sampai akhir. Oke? Sebelum kita membongkar, kita perhatikan dulu kerusakannya. Layarnya bergaris-garis, kemudian rolling, tapi ini nanti restart. Ya, ini sudah restart. Oke, segera kita bongkar saja, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tipe dari TV ini adalah, dimana tipenya? Oh, di sini. Tipenya adalah OA49NU7100. TV ini tanpa baut, jadi kita harus hati-hati dalam membukanya. Di bagian pojok saya menemukan sebuah label dari bengkel servis atau jasa servis. Ini spesialis penggantian panel ini. Apakah mungkin panelnya sudah pernah diganti atau pernah direkayasa di sana? Kalau pernah direkayasa, kemungkinan berhasilnya kecil. Seperti ini isi di dalamnya. Di sini ada power supply, kemudian di sini ada mainboard. Kemudian bagian ini nanti akan kita buka, kita lepaskan untuk memeriksa. Ini speaker dan plat penutup sudah saya lepaskan. Sekarang terlihat dua buah PCB, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebetulnya T-con itu tidak berada di sini, tapi T-con berada menjadi satu dengan mainboard di sini. Jadi kalau kita ingin melakukan pengukuran, tentunya kita mengukurnya di sini. Ada sebagian yang bisa kita ukur di sini, tapi keseluruhannya ada di sini. Sebelum kita mulai perbaikan, kita cek lagi gejala awalnya. Ya, ini gejala awalnya bergaris-garis seperti ini. Kita akan coba ke pengukuran. Kita ukur AVDD. AVDD ada sebelah sini. Ini AVDD, kemudian HAVDD. Terukur ini 7,5 volt. Kemudian di sebelahnya ada VGH. Ini dia VGH. Saya naikkan skalanya. Ya, VGH terukur 27 volt. Kemudian VCCA dan VCCB masing-masing 1,9 atau 1,8. Ya, ini 1,8 terukur. Yang sebelah sini ini juga 1,8 terukur. Kemudian tegangan lainnya, kalau di sini tidak ada, kita bisa mencarinya pada PCB yang ada di bawah panel ini. Di sini tertulis ada Y1 strip 1, kemudian VCS 1, ada VSS 7,6 volt, ada V off atau VGL ini, CKVB, kemudian CKV dan seterusnya. Ini
test pointnya ada di sebelah sini. Kita nanti akan ukur di sebelah sini. Kita coba cek VGL nya sampai ke sini atau tidak. Kita ukur pada posisi yang sebelah kiri dulu. Kita ukur tegangan VGL nya atau V off dari keterangan posisinya ada di sebelah sini, tertulis 11 minus 11 volt. Kita ukur di sini, terukur minus 2, jadi tegangan VGL nya kurang. Kita coba ukur yang sebelah kanan, kita bandingkan, kita cari yang sebelah kanan. Nah, ini dia di sebelah kanan, keterangannya sama tapi posisinya terbalik. Nanti test pointnya ada di sebelah sini. Tegangan VGL yang sebelah kanan dari keterangan berada di sebelah sini. Kita ukur apakah ada minus 11. Ya, ini terukur minus 11 volt, sementara yang kiri tadi hanya terukur minus 2, berarti terjadi masalah pada yang sebelah kiri. Dari pengukuran tadi kita dapati tegangan VGL yang ada di sebelah kiri itu terukur minus 2, tapi tegangan VGL yang kita ukur di sebelah kanan ini terukur normal minus 11 volt. Jadi kita harus cek apakah tegangan yang sebelah sini drop atau terjadi putus jalur sehingga minus 11 volt tidak terukur di sini tadi. Kita cek jalurnya dulu, dan dari pengecekan jalur VGL sebelah sini ini terhubung ke kabel LVDS ini. Pada soket ini terhubung ke pin nomor 10 kalau kita hitung dari sebelah sini. Di sini tegangannya juga minus 2, ini terhubung langsung ke mainboard. Kemudian di sini pin 10 terhubung ke sebuah resistor fuse. Nah, di sini tegangannya ada minus 11 volt. Saya menduga terjadi putus jalur dari sini ke bagian sini. Akan saya coba mencampur langsung dengan kabel saja jalur VGL. Saya solder langsung dari sini. Ya, ujung satunya ya sudah terpasang. Kita ukur tegangan VGL nya apakah sampai ke sini, apakah ada minus 11 atau hilang karena drop. Ya, ini ada minus 11. Sekarang kita lihat layarnya, kita tengok, ternyata sama saja teman-teman, tetap bergaris-garis, padahal VGL masuk. Cek kabel, ini bagus, ini juga bagus. Yang ada di mainboard kita cek sekalian. Ya, bagus. Ini juga bagus. Tapi ini terlihat, kalau kita perhatikan ya, wah, kameranya kurang jelas ini. Ini ada sayatan ternyata di sini. Oh, ini berarti sudah pernah diperbaiki, karena bagian yang ini berarti yang sebelah sini, yang sebelah ini bermasalah. Jadi ini tidak ditutup dengan selotip,
tapi ini disayat menggunakan pisau atau cutter, sama saja dengan ditutup selotip ini. Jadi kali ini saya benar-benar terkecoh ini, karena awalnya saya menduga ini bersih semua, nggak ada selotip. Di sebelah sini juga saya cek tidak ada selotip. Jalur-jalur pada ini PCB ini tidak ada yang bekas terpotong. Saya kira belum pernah diperbaiki, tapi ternyata ini sudah pernah diperbaiki dengan cara memotong jalur pada kabel HVDS yang ada di dekat mainboard ini. Jadi kesimpulannya, saya gagal untuk merekayasa panel ini. Kenapa gagal? Karena dari gejala sayatan yang ada di sini, kita pastikan layar yang sebelah kiri ini sudah rusak sebelumnya, karena ini diputus menjadi normal, dan sekarang ketika muncul gejala rusak lagi sudah bisa dipastikan ada di sebelah sini. Jadi kesimpulannya tidak bisa diperbaiki. Solusi terakhirnya adalah mengganti panel ini dengan yang baru. Jadi ini sekalian menginformasikan kepada teman-teman, ketika kita memperbaiki, terutama memperbaiki panel, itu tidak selalu mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Ini bersifat untung-untungan saja, seandainya gagal itu hal yang biasa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila teman-teman menyukai, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentarnya. Tunggu video saya yang selanjutnya.